ورسوله اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارحمنا وأهلنا وذريتنا بالقرآن. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Fusilat atau juga disebut dengan surat Hamim Sajadah, ayat yang ke-33. Terjemahannya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan yang menyeru mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang Islam. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat Fusilat ayat yang ke-33. Bapak, ibu-ibu jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, salah satu perkataan terbaik adalah perkataan yang mengajak orang datang kepada Allah, yang mengajak orang untuk melakukan amal soleh. Salah satu ajakan yang terbaik itu adalah azan dan iqamat. Apalagi kalau tadi kita dengar suara azan seperti mendengar di Madinah, ya. Banyak video, Pak, orang-orang kafir yang senang dan tersentuh hatinya mendengar panggilan azan. Malah ada yang karena azan terdengar bergetar hatinya, lalu dia masuk Islam. Satu kali di Rimpangaru itu, di dekat Masjid Al-Jadid Padang Arya, di waktu azan Jumat dikumandangkan, ada seorang pemuda, dia berjalan dekat tugu itu, kemudian ditegur oleh seorang anak kecil, dah Jumat dah, kurang azan. Langsung fokus kepada azan, dia dengar panggilan azan, meresap. Akhirnya dia datang ke masjid, dia dengar azan itu seperti apa, ujung-ujungnya dia dapat hidayah dan masuk Islam. Ya, jadi perkataan yang terbaik itu salah satunya adalah azan. Azan ini pengumuman dari Allah. Wa azanu minallahi wa rasuli ilan nas. Jadi panggilan Allah dan Rasulnya untuk manusia, khususnya orang yang mengaku beriman. Apalagi dimulai dengan kalimat tauhid, kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada anak yang menangis, lalu dikumandangkan azan, sejuk jiwanya, Pak. Tapi ada agama lain yang membaptis anaknya, justru semakin dibacakan semakin memekik dia, tamparnya, Pak.
Saya punya videonya. Bagi kita ini Bapak, ini satu panggilan perkataan yang mulia yang dimulai dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ ada kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Di situ ada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ ada ajakan kepada ibadah yang terbesar, wala zikrullahi akbar, yaitu salat, hayya 'alas shalah. Di situ ada panggilan untuk masuk surga. Kalau Bapak Ibu mau mendalami sedikit kata-kata falaha, seperti kalimat qad aflahal mu'minun, ujung-ujungnya sebenarnya siapa orang yang beriman yang beruntung itu? Adalah orang-orang yang masuk surga Firdaus. Jadi kalimat hayya 'alal falah, ayo masuk surga, ayo masuk surga. Kalau mau didalami sedikit kalimat itu 3 kali Pak, kali 5, ya kan? 2 kali dalam azan, 1 kali dalam iqamat. Hayya 'alal falah, ayo masuk surga. Kalimat azan yang seperti ini yang dibandingkan dengan gonggongan anjing, coba bayangkan Bapak. Jadi isi otaknya itu anjing Pak. Maka dia membanding antara kalimat azan dengan anjing yang menggonggong. Coba bayangkan. Padahal kalimat azan ini kalimat mulia dalam Islam. Di situ ada kalimat takbir, di situ ada kalimat tauhid, ditutup lagi dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat itu kita berpindah Pak, dari kafir kepada Islam. Man akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengakhiri kalimatnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jadi Bapak-bapak yang dimuliakan, ini gara-gara azan ini. Dari tadi pagi Pak, tidak ada waktu yang afdol berdoa. Tidak ada waktu yang afdol berdoa dari tadi pagi, ya. Tapi setelah azan dikumandangkan, apa kata Rasulullah? La yaruddu du'a baina azan wal iqamat. Tidak ditolak doa antara azan dengan iqamat. Jadi gara-gara azan itu sampai nanti iqamat itu afdol untuk berdoa. Azan menyebabkan waktu yang pendek ini menjadi afdol untuk berdoa. Berdoalah Bapak-bapak, sambil menunggu saudara-saudara kita yang sedang beruduk, sambil nanti iqamat berdoa kepada Allah. Ya kan? La yaruddu, tidak ditolak oleh Allah doa antara azan dengan iqamat. Gara-gara azan, waktu yang pendek itu menjadi mulia, sehingga Allah kabulkan permohonan-permohonan orang yang berdoa pada waktu itu. Ditambah lagi ada selawat Nabi di situ. Ada sholat-sholat sunat, ada pengajian sambil menunggu saudara-saudara kita yang sedang beruduk, ya kan, dalam perjalanan. Maka ada antara azan dengan iqamat itu Pak, waktu tenggang. Dan waktu tenggang itu Bapak-bapak, ibu-ibu diberi pahala seperti orang yang sholat. Jangan khawatir Pak, kita yang sedang duduk-duduk sekarang ini menunggu waktu iqamat, maka duduk-duduk itu diberi pahala seperti orang yang sedang sholat. Nah, itu tidak duduk-duduk ubi gitu Pak, duduk-duduk ameh namanya kok.
Siapa yang takut dengan azan? Iza nudiya li salati azan, apabila dikumandangkan kalimat azan, yang paling takut adalah syaitan. Jadi kalau ada yang takut, yang grogi, yang benci kepada suara azan, maka itu adalah syaitan. Syaitan itu ada dua, Pak. Minal jinnati wan nas. Jadi yang mengatakan azan, suara azan membanding dengan suara anjing, ini setannya dari manusia. Manusia berubah menjadi setan. Kan dalam Al-Quran begitu ya. Minal jinnati wan nas. Iblis melawan kepada Allah, bangkang kepada Allah, berubah namanya jadi setan. Manusia bangkang kepada Allah, berubah namanya jadi setan. Itu yang disebut minal jinnati wan nas. Jadi kata Rasulullah, yang takut dengan suara azan adalah setan. Maka setan itu terbirit-birit lari, Pak. Nanti selesai azan, dia sejuk lagi, damai lagi. Nanti pas iqamat dia lari lagi, Pak. Jadi kalau ada yang angin-angin dingin mendengar suara azan, hati-hati. Kalau dia tidak setan, maka ada setan di dalam dirinya. Jadi bagi kita dengan kalimat tauhid itu mati pun tidak ada masalah, Pak. Karena di situ ada kalimat la ilaha illallah. Mari kita muliakan kalimat azan ini. Dikala orang menghinakan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperjuangkan kalimat Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.